Saudara yang terkasih, sebagai orang-orang percaya, Tuhan ingin kita memberikan bukti bahwasanya kita itu adalah orang-orang percaya ya. Nah, tokoh-tokoh Alkitab juga banyak, tokoh-tokoh dalam Alkitab juga banyak. Mereka bilang percaya dan harus memberikan buktinya. Dan ketika mereka percaya kepada Tuhan, tidak hanya sekedar memberikan bukti, tetapi ada beberapa ujian-ujian iman yang harus dihadapi orang-orang percaya agar iman itu sempurna di dalam Tuhan. Nah, kita sekarang mau belajar tentang tokoh Alkitab, seorang perempuan Kanaan yang percaya kepada Yesus. Kita buka di Matius 15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Dapat kita akan bacakan secara responsorial. Saya ayat yang ganjil, saudara yang terkasih semua yang benar. Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidakkah kamu mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan menyembahkannya kepada anjing? Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anakmu. Amin. Perempuan Kanaan ini dikatakan di perikopnya perempuan Kanaan yang percaya kepada Yesus. Karena dia sudah banyak mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus di pasal-pasal berikutnya, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ketika Yesus berjalan di atas air, ketika Yesus menyembuhkan orang-orang di Genesaret. Dia sudah banyak mendengar tentang Yesus. Nah, suatu ketika perempuan ini mempunyai kebutuhan yang besar. Tadi dikatakan di situ anaknya sakit. Sebelum kita masuk ke situ, kita belajar dulu latar belakang tentang perempuan Kanaan ini. Nah, saudara yang terkasih, dikatakan di sini perempuan Kanaan. Kalau di dalam Lukas, di dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30 dikatakan di situ perempuan Kanaan dari Silo Fenisia, tepatnya di Silo Fenisia. Nah, perempuan ini berasal dari Kanaan. Saudara tahu, bangsa Kanaan adalah bangsa yang menyembah berhala. Jadi tidak ada sebenarnya orang-orang dari bangsa Kanaan itu yang percaya kepada Yesus, karena mereka itu adalah orang-orang yang menyembah berhala dan menjadi musuh umat Israel pada saat zaman itu. Nah, tetapi tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Allah untuk umat Israel dari zamannya Musa ketika Tuhan memanggil Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan menjanjikan tanah Kanaan adalah tanah yang dijadikan Allah untuk umat Israel. Nah, ini sebenarnya kalau kita pikir secara logika, kenapa Tuhan mengambil bangsa-bangsa yang menyembah berhala untuk tempat umat-umatnya? Ya. Nah, tetapi Tuhan tidak mau melihat latar belakang itu, saudara yang terkasih. Kita mau belajar tentang bagaimana kepercayaan perempuan Kanaan ini kepada Tuhan, sehingga dia mendapat mujizat dari Tuhan dan anaknya sembuh. Kita mau kupas, saudara yang terkasih. Nah, perempuan ini sebenarnya kalau kita pikir secara logika kita tidak berhak menerima mujizat Tuhan, tidak berhak menerima jawaban dari Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, iman ibu ini besar. Dikatakan di ayat 28 dari terakhir, hai ibu, imanmu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Nah, dan terjadilah mujizat. Seketika itu juga ada yang sembuh. Kita mau kupas ada 4 hal
yang dihadapi perempuan Kanaan ini, saudara yang terkasih. Tadi yang pertama saya katakan ada kebutuhan yang besar di ayat yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ini kebutuhan, saudara. Anaknya perempuan sangat menderita dan kerasukan setan dan sangat menderita. Kita mau lihat di sini bagaimana bisa perempuan Kanaan ini mempunyai kebutuhan yang besar. Perempuan ini datang kepada siapa? Sementara perempuan ini tadi orang dari Kanaan, bangsa dari Kanaan. Nah, kalau kita mau lihat sebenarnya kalau perempuan yang mempunyai kebutuhan yang besar, seharusnya dia datang kepada penyembah, kepada berhala. Karena dilihat dari latar belakang bahwasanya bangsa Kanaan itu adalah bangsa penyembah berhala. Tetapi perempuan ini tidak, saudara yang terkasih. Perempuan ini ketika dia mempunyai kebutuhan yang besar, dia datang kepada Yesus. Amin. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ketika kita mempunyai kebutuhan yang besar, apakah kita sudah datang kepada Yesus? Oh sudah, saya sudah datang beribadah, saya sudah percaya Yesus. Apakah sekedar percaya begitu? Tanpa kita sadari, sering sekali kita ketika mempunyai kebutuhan yang besar, yang pertama kita cari siapa? Manusia, suami kita, istri kita, anak orang tua kita, mama kita, papa kita, teman-teman terdekat kita. Tidak sedikit orang-orang Kristen ketika dia mempunyai kebutuhan ekonomi yang besar, mempunyai kebutuhan yang besar tentang ekonominya, dia cari siapa? Cari manusia. Cari perhutanan, cari tukang kredit. Ya. Cari koperasi agar bisa meminjam uang. Itu yang pertama kita cari, saudara yang terkasih. Tanpa kita sadari, kita tidak pertama kali mencari Tuhan. Mari kita belajar dengan perempuan ini, saudara yang terkasih. Anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan yang tadi saya katakan tidak pergi ke tempat yang lain. Dia datang kepada Tuhan. Dia tersungkur di hadapan Tuhan, mencari Tuhan ketika dia mempunyai kebutuhan yang besar. Nah, sebab di Yesaya 31 ayat 1 juga di situ dikatakan terkutuk orang-orang yang mengandalkan berhala. Mari kita buka dulu Yesaya. Nah, mari kita baca. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak percaya dan tidak mencari Tuhan. Nah, celaka orang-orang yang pergi ke Mesir. Mesir itu melambangkan apa? Mesir itu melambangkan dunia. Kalau kita mencari dunia ini, kita mempunyai kebutuhan yang besar, firman Tuhan katakan celaka. Yang mengandalkan kuda-kuda. Kuda-kuda artinya apa? Penyembahan berhala. Dia pergi kepada dukun-dukun. Dia pergi kepada orang-orang pintar. Saya pernah dengar cerita dari Om dengan Bapak ketika beliau pergi ke tempat ada seorang wanita. Katanya dia minta doa, tapi dia pergi juga ke dukun. Apakah itu tidak percaya? Dia datang kepada Tuhan, dia minta doa sama pendeta, sama hamba Tuhan, sama gembala. Tapi dia pergi ke dukun. Apakah itu orang yang percaya? Tidak, saudara yang terkasih. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang menyerahkan kepercayaannya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak menyimpang lagi, tetap kepada Tuhan dia percaya. Apapun yang terjadi. Lanjut. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Begitu besar jumlahnya. Saya dan saudara mungkin punya ekonomi yang besar, punya keuangan yang banyak. Kita selalu mengandalkan apa yang menjadi materi kita yang besar itu, saudara yang terkasih. Kita lupa mencari Tuhan. Tetapi yang tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan, itu orang-orang yang celaka.
Gimana lagi saudara yang terkasih? Di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, karena dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Batangnya merambat sehingga dia bertumbuh dan berbuah lebat. Itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan, terkutuk orang-orang yang mengandalkan manusia, yang tidak mengandalkan Tuhan. Terkutuk saudara. Ketika kita mempunyai kemudian besar, nanti saya bilang sama bapak saya terkutuk saudara. Tapi kesadaran itu kita sudah terkutuk. Firman Tuhan katakan, bukan saya katakan. Saya butuh uang ini, harus cepat butuh uang. Sudah tidak ada lagi uang, sudah ada keperluan yang harus dipenuhi. Kita tidak cari Tuhan, kita cari keperluan. Sering saudara seperti itu. Saya akui itu manusia, tapi kita belajar di sini untuk tetap mencari Tuhan. Amin. Perempuan yang tidak pergi kemana-mana, biarpun tempat dia itu tempat penyembahan berhala. Dia dari bangsa yang berhala, dari bangsa Kanaan yang menyembah berhala. Dia tidak pergi ke tempat berhala. Biar kalian semua pergi menyembah berhala. Ketika saya mempunyai kebutuhan besar, saya akan cari Tuhan. Amin. Nah, itu saudara terima kasih. Hal yang kedua yang dihadapi perempuan ini, kita kembali lagi di Matius 15. Hal yang kedua yang dihadapi perempuan Kanaan ini adalah ada penghormatan yang besar yang dilakukan perempuan Kanaan ini kepada Tuhan. Di ayat 22 lagi sampai ayat yang ke-25 itu saudara yang terkasih. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan itu dan dari perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Itu yang pertama. Yang kedua ayat ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Murid-muridnya datang meminta menghibur. Ayat 24 lagi, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ada 3 penyembahan yang besar yang dilakukan perempuan ini kepada Yesus. Tadi di ayat ke-22 dibilang, ya Tuhan, anak Daud. Dia percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan, makanya dia kata, ya Tuhan, anak Daud. Ini adalah penyembahan yang diberikan perempuan Kanaan kepada Tuhan, kepada Yesus. Di ayat 25 tadi katakan apa? Tuhan, tolong aku. Dia mendekat dan menyembah dia. Nah, saudara, sedikit saya mau berikan yang saya pelajari dari malam. Nah, yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara adalah penyembahan. Amin. Bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan? Itu harus kita. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Saya pelajari tadi malam. Menyembah di ayat ini, di konteks ini, di ayat 25 ini, dalam bahasa aslinya itu adalah proskuneo. Ya, terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama pros, yang kedua kuon. Pros artinya apa? Nearness all. Kuon artinya apa? Adop. Jadi membangun hubungan dengan Tuhan itu, kalau di dalam bahasa Indonesia apa adalah, kalau kita lihat di konteks ini artinya suka menjilat dengan Tuhannya. Tetapi bukan menjilat secara yang negatif. Ya. Itu artinya ini yang Tuhan mau. Bagaimana kalau misalnya kalau kita punya anjing, ya anjing terus dia sayang kepada tuannya, atau dia hormat kepada yang punya tuannya. Begitu kita datang, anjing itu melakukan apa? Dia langsung menjilat-jilat tuannya, kan? Tapi itu hanya ilustrasi, bukan kita jadi penjilat, tidak. Jangan salah, jangan kita berpikir negatif. Tetapi kita datang kepada Tuhan, tersyukur di hadapan Tuhan, kita menyembah Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan. Amin. Terus beliau menyembah. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, untuk membangun hubungan kita kepada Tuhan.
Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Karena Tuhan mau ada hubungan yang dekat dengan Dia. Penyembahan, saudara yang terkasih. Ketika kita berdoa, apakah kita menjabarkan Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Apakah itu yang dikatakan doa? Kalau saya mau katakan doa itu adalah penyembahan. Ketika kita menyembah Tuhan, haleluya, puji Tuhan, glory Yesus, Tuhan Engkau itu luar biasa. Tanpa kita kasih tahu kepada Tuhan, Tuhan aku butuh ini, berkati aku ini, berkati ini, tanpa kita kasih tahu kepada Tuhan, saudara yang terkasih, Tuhan sudah lebih dulu tahu apa kebutuhan kita. Jadi yang Tuhan mau adalah penyembahan kepada Tuhan. Nah, perempuan ini memberikan penghormatan yang besar kepada Tuhan. Tuhan Yesus dengan memberi pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Apakah kita sering memberi penghormatan kepada Tuhan? Kalau Bapak Gembala pernah bilang, menghormati hadirat Tuhan itu bagaimana sebenarnya menghormati hadirat Tuhan? Apa kita menyembah? Apakah itu dikatakan menyembah Tuhan, menghormati hadirat Tuhan, memberi penghormatan kepada Tuhan? Di saat dalam firman Tuhan kita mengantuk. Apakah itu yang dibilang kita sudah dekat sama Tuhan, sudah mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan? Tidak. Kita belajar saja dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya dan saudara Anda yang muda-muda jalan dengan seorang yang spesial dalam hidupnya, dengarkan perempuan ini curhat, apakah saudara tidur? Pasti tidak. Apalagi firman Tuhan, saudara yang terkasih. Lebih dari teman yang spesial, lebih dari bapak yang ada di dunia ini, lebih dari orang tua yang ada di dunia ini, lebih dari sahabat yang ada di dunia ini. Apa kita sanggup tidak menghormati Yesus dalam kehidupan kita? Yang kedua, saudara yang terkasih. Yang ketiga, hal yang dihadapi perempuan Kanaan ini. Yang ketiga, ada iman yang besar. Nah, ini menjadi intinya, percaya iman yang besar. Perempuan ini bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus, tadi saya katakan. Nah, sekalipun perempuan ini ada mendapat ujian iman ketika ia datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Makanya tadi saya katakan, percaya kita itu memang harus diuji. Iman kita itu memang harus diuji. Apakah ini iman-iman yang benar-benar iman kepada Yesus, atau iman yang palsu? Ada iman yang palsu, saudara. Itu artinya pura-pura percaya kepada Tuhan. Dikatakan percaya, tidak mengandalkan tidak Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Ada 4 ujian iman yang dihadapi perempuan Kanaan ini. Yang pertama, ketika perempuan ini datang kepada Tuhan, Tuhan jawab apa? Di ayat yang ke-23a. Kita baca ayat 23a. Sama-sama kita bacanya biar tidak mengantuk ya. 23a, mulai dari tetapi Yesus sampai pergi. Nah, ayat 23, nah, 1, 2, 3 ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, sujudlah dia pergi. Tetapi Yesus sama sekali tidak memberikan jawaban. Yesus diam saja ketika perempuan ini datang kepada Tuhan. Makanya ujian yang pertama yang dihadapi perempuan ini, ujian imannya adalah Tuhan diam saja. Sering kita meminta kepada Tuhan, sering kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong. Yang menjadi kebutuhan tolong Tuhan, tolong ini, Tuhan tolong itu. Tetapi minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, Tuhan sepertinya tidak menjawab, sepertinya diam saja. Ya, sering loh. Sudah bertahun-tahun saya berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak diberikan jawaban. Salah, saudara. Jangan bilang tidak diberikan jawaban. Tuhan selalu memberikan jawaban, tapi jawabannya ada 3. Iya, nanti, atau tidak. Tidak ini jawaban juga, bukan tidak jawaban. Tidak ini kenapa saya bilang jawaban? Karena saat Tuhan mengatakan tidak, Tuhan sudah memberikan yang terbaik lebih dari yang kau inginkan itu. Amin. Itu saudara yang terkasih. Sadar, saudara harus sadar bahwasanya Tuhan bukan diam terhadap kita, tetapi Tuhan memberikan waktu untuk kita menunjukkan bagaimana iman kita yang sempurna dengan Tuhan. Amin. Oh, kacau, nggak ada iman yang sempurna di dunia ini. Terus kenapa Tuhan minta gereja yang sempurna yang akan diangkat nanti?
dosa. Aku ini manusia masih hidup dalam daging. Nah, terus kenapa Tuhan bilang aku akan mengangkat gereja yang sempurna, bukan gereja yang suam-suam kuku. Wahai Tuhan katakan seperti itu. Untuk itu mari saudara kita belajar untuk kita tetap bertahan dalam ujian iman. Amin. Jangan kita tergeser iman kita hanya karena cobaan Tuhan itu lama. Tidak. Seperti yang kita anggap Tuhan itu diam saja, tapi tidak saudara kita. Tuhan mau menguji iman kita. Amin. Nah, yang kedua di ayat 23b, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ketika perempuan yang datang kepada Tuhan, dia disuruh pergi sama siapa? Nah, di sini kadang-kadang orang salah baca, dikira Tuhan yang disuruh pergi. Tidak. Yang menyuruh perempuan itu pergi murid-muridnya. Tuhan tidak pernah menyuruh kita pergi, saudara mengasihi, ketika kita datang kepada Tuhan. Karena orang ini yang Tuhan mau datang kepada Tuhan menyembah Dia. Tetapi murid-murid yang dulu dia pergi. Banyak sekarang orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika teman atau ketika orang-orang di sekeliling datang meminta pertolongan kepadanya, dia mengeluarkan untuk pergi, dia melayani dengan baik. Makanya orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan, sering sekali hamba-hamba Tuhan ketika jemaatnya yang kurang mampu lah ekonominya menengah ke bawah, ketika jemaatnya telepon, oh aku minta doa dong, aku sakit gini. Nah, gembala itu tahu itu jemaat yang kurang mampu, gembala memberikan alasan, aku bingung ya, nanti saya suruh pekerja saja datang bersama saya sudah dari luar atau dari kamar. Sering sekali saudara saya mendapatkan yang seperti itu. Mampu menengah ke atas, oh saya minta doa dulu, saya mau buka usaha saya ini jadi presiden. Oh datang yang mendoakannya, oh siap, saya datang. Itu saudara yang kasih. Bukan Tuhan yang mengusir kita. Itulah sebabnya tadi dikatakan terkutuk, celaka orang yang mengandalkan manusia. Manusia ini banyak kesalahannya, banyak sekali janji-janji yang tidak diingkari manusia, saudara yang terkasih. Makanya kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengusir kita ketika kita datang kepada Tuhan. Dikatakan tadi perempuan datang, murid-murid yang mengusir dia, orang-orang terdekat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, bayangkan, bahkan murid-muridnya yang mengusir dia. Saat ini banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak peduli lagi dengan jemaat-jemaatnya. Puji Tuhan, ketika saya di tempat ini, saya melihat gembala yang begitu sayang dengan jemaat-jemaatnya. Saya kemarin pernah ke tempat Om Dini. Di situ banyak cerita, banyak sharing tentang firman Pak Odin sama Obed juga. Kita minum kopi, minum makan tarabula, kita banyak cerita sampai jumpa saudara terkasih. Kita tidak menceritakan hal yang lain, kita sharing firman sampai kita bahas gembala. Tapi kita bahas gembala bukan negatif, kita bahas gembala saya bilang, oh baru kali ini saya lihat gembala yang mau memberikan bukti. Bukan baru sih, ada sih, tapi saya belum, maksudnya banyak yang seperti itu yang saya dengar yang tidak memberikan bukti. Kenapa tidak tujuan penting? Ya, gembala di tempat ini iglesia ini, saya bukan mau bangga-banggakan gembala karena gembala yang bersedih, tidak. Ini bukti yang saya lihat nyata, aktual. Saya bilang begini, kenapa? Iya, gembala itu kan harus menjaga, merawat, memberi makan. Bukan hanya memberi makan soal firman saja, bukan. Gembala itu memberi makan juga secara yang nyata, secara yang fisik, bukan hanya firman saja, bukan. Jadi, ya, gembala iglesia ini dia suka memberi makanan, apa segala macam, bantu jemaat yang bagaimana itu dibantu. Oh dia bilang apa? Ya karena itu makanya saya mau kerja di situ. Dulu saya nggak kenal, baru kita lihat organisasi yang dulu saya bukan kerja di situ, dulu papa saya di situ, saya dulu nggak pernah mau kerja di situ. Tapi ketika saya kerja di situ, saya lihat gembala, makanya saya bertahan sekarang di situ. Dan saya pun bisa bertobat di situ, saudara yang jelas. Tim ini bilang gitu. Nah, jadi kita ambil pelajarannya, kita andalkan saja Tuhan. Jangan andalkan manusia. Karena banyak sekali gembala-gembala atau orang-orang yang percaya, hamba-hamba Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mengusir kita ketika kita meminta bantuan kepada mereka. Yang meminta bantuan itu juga salah. Kenapa dia mengandalkan manusia? Kenapa dia tidak datang kepada Tuhan? Amin. Yang ketiga ujiannya yang dihadapi dia. Ayat 24 berkata apa?
aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ujian iman yang ketiga, tidak ada hak untuk ditolong perempuan ini, dikatakan di sini. Tidak ada hak untuk ditolong. Karena apa? Karena perempuan ini bukan umat Israel. Dikatakan domba-domba yang hilang, artinya apa? Umat Israel yang tidak percaya itu domba-domba yang hilang. Aku diutus untuk mereka, untuk mengambil lagi domba-domba yang hilang itu kepada, biar mereka jadi percaya kepadaku. Itu Yesus bilang. Tapi kan kita lihat perempuan ini kan orang bangsa Kanaan, bukan bangsa Israel. Tuhan bilang, Yesus bilang, pertolongan aku diutus ke sini hanya untuk orang Israel, bukan orang Kanaan. Tapi sebenarnya Tuhan tidak begitu, saudara. Di sinilah kita melihat bukti sering sekali di dalam perjanjian lama orang-orang mengklaim bahwasanya Tuhan itu rasisme, rasionalisme. Karena dia menolong hanya bangsa Israel itu bangsa Mesir ditunggang melanggarkan Sodom dan Gomora, tapi bangsa Israel selalu diselamatkan. Tidak, itu salah kalau klaim itu Tuhan itu rasis. Tuhan orang Kristen itu rasis sekali. Kenapa hanya orang Israel saja yang tolong? Tidak. Disinilah buktinya. Di sini Tuhan di ayat ini, di perikop ini, Tuhan membuktikan bahwasanya Tuhan tidak rasis. Tuhan menolong meskipun kau bukan bangsa Israel. Nanti kita belajar ini. Nah, Tuhan tidak ada hak untuk ditolong. Tetapi perempuan terus datang kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Tuhan anakku kerasukan. Tuhan anakku sangat menderita. Meskipun Tuhan bilang, tidak, aku diutus hanya untuk tidak. Aku diutus ini hanya untuk domba-domba hilang. Tapi dia tetap datang kepada Tuhan, dia tetap berseru kepada Tuhan, tolonglah aku. Ya. Terus datang kepada Tuhan apapun usianya. Dan kita akan menerima berkat yang besar dari Tuhan. Kemenangan yang besar yang kita terima tidak jauh dari yang namanya perjuangan besar juga. Ketika perjuanganmu kecil, kemenanganmu akan kecil, dapat. Ketika perjuangan besar, kemenangan yang akan dapat adalah yang besar. Karena itu dalam hati saya, saudara. Ujian yang keempat, disamakan dengan binatang, saudara yang terkasih. Memang kasar sekali memang. Tapi kita lihat saja ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Disamakan dengan binatang, saudara yang terkasih. Perempuan disamakan dengan binatang ketika datang kepada Tuhan. Tapi kita mau belajar, mari kita belajar. Anjing ini apa? Kenapa tidak kerbau? Kenapa tidak lembu? Kenapa tidak monyet? Kenapa tidak cerapa, buaya? Kenapa tidak itu? Kenapa harus anjing? Nah, kita belajar lagi. Kenapa Tuhan berkata kepada anjing? Nah, setelah saya dapat belajar di sekolah kita, waktu tadi malam saya belajar sedikit. Kenapa Tuhan berkata anjing? Anjing di sini artinya bukan anjing. Bahasa aslinya adalah kunarion. Nah, kita sedikit belajar, saudara. Kunarion artinya apa? Anjing kesayangan. Nah, itu ilustrasi ini hanya gambaran saya dengan Tuhan bayangan, agar kita bisa berfiksi, bisa berimajinasi. Artinya anjing sini kunarion, anjing kesayangan. Nah, binatang yang suka membangun hubungan kepada Tuhan itu apa? Anjing. Anjing lebih cepat membangun hubungan kepada Tuhan. Makanya Tuhan beri gambaran kepada anjing. Tahu membalas budi. Itu anjing. Kita lihat sendiri. Kalau kita pelihara anjing, teman-teman. Dia sudah lapor. Kalau Tuhan marah, itu anjing kesayangan. Kemana-mana dibawa sama Tuhan. Kalau dia pergi ke sana, disebut kunarion, disebut anjing kesayangan karena Tuhan mau relationship, hubungan. Tadi saya kata hubungan yang Tuhan mau dari kita, bukan hanya mujizat yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tapi kita sering paradigma kita, perspektif kita salah. Tuhan memberikan mujizat, Tuhan memberikan mujizat, tidak bukan itu. Yang utama adalah penyembahan. Mujizat itu urusan Tuhan, amin. Yang pertama penyembahan, kita bangun saja hubungan kita dengan Tuhan, nanti mujizat Tuhan berikan sendiri. Makanya firman Tuhan Matius 6 ayat 33 bilang apa? Maka carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah
ditambahkan harta, pasangan hidup, ekonomi, apapun itu, maka semuanya akan ditambahkan ketika kau mencari Tuhan. Amin. Nah, tetapi perempuan Kanaan ini terus memohon sambil merendahkan diri meskipun mendapat 4 pujian iman tadi, saudara. Ya. Ayat yang ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kan sering kan anjing itu kan kalau minta sesuatu itu kan waktu kita lagi makan gitu, kita sering gak ngasih, ya kan? Karena makanan itu untuk kita, bukan untuk anjing. Nah, terus ada jatuh makanan lantai, anjing itu makan. Nah, di sini kita bisa ambil apa, saudara yang terkasih? Ambil pelajaran dari sini, ingat ya. Nah, kita dapat baik. Pelajaran yang kita ambil dari sini, tetapi perempuan itu semua sambil merendahkan dirinya. Tadi dikatakan, benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah dari meja tuannya. Nah, ayat 27 ini pelajaran yang kita bisa ambil adalah ia percaya, perempuan ini percaya bahwa yang kecil atau yang sedikit dari Tuhan lebih berarti daripada yang banyak dari dunia ini. Amin. Kita juga harus sebenarnya begitu. Mungkin ketika kita mengikut Tuhan tidak banyak yang kita dapat, tetapi saudara tahu itu yang lebih menguntungkan dalam hidup kita, itu yang lebih berarti dalam hidup kita. Kalau yang banyak dari dunia ini, kalau hasil korupsi, kalau hasil mencuri, kalau hasil dari yang tidak benar, kita mendapatkan hasil yang banyak, saudara kita kasih. Memang kelihatannya atau kita rasakan secara pikiran dunia kita enak, banyak uang, banyak ini, banyak ini. Tetapi ketika kita mendapat yang sedikit dari Tuhan, kita sering sekali berpikir, aduh Tuhan cuma ini kan. Kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Tapi perempuan mengatakan apa? Oke, tidak apa-apa Tuhan bersama anak dan anjing, tapi anjing saya anak berayun. Tetapi oke, kalau kau tidak memberikan pujian, tetapi anjing ini Tuhan memakan remah-remah dari meja Tuhan. Jadi dia kata, Tuhan, tolong kasih sedikit saja. Meskipun sedikit yang saya dapat itu berarti sekali bagi saya. Dia bersyukur saudara apa yang dia dapat meskipun sedikit. Saya punya ilustrasi begini. Ada seorang tukangnya di atas dari mencor di bagian atas lantai 2. Terus ada kerennya di bawah, kerenek tukang ini. Nah, ketika kepala tukang ini bilang sama kerenek, karena kehabisan semen, jadi kan butuh semen lagi. Biasanya itu tarik gitu sampai berapa. Jadi kereneknya ini lagi ngajak atau semen begitu, dia nggak kenal kepala tukang depan, woi, dia nggak kenal, dia asing. Datang tuannya dia dilempar uang logam atau sebulan atau 500 dilempar, nggak kena. Nah, terus tuannya itu berpikir lagi, oh mungkin karena nggak kena, dilempar lagi nggak kena juga. Malah kerennya ini DTO 1.000 digantungi, TO 5.000 digantungi. Tapi dia nggak kata, enggak. Tapi ketika kepala tuannya datang ambil batu susah ini, dilempar, kena kepalanya. Baru dia dari kata sih, apa kata itu? Semen kata itu. Dari sini ilustrasi memang sederhana, tapi banyak sekali pelajaran kita ambil. Nah, kenapa? Sering sekali kalau Tuhan memberikan kita berkat seperti uang logam tadi, kita lupa lihat ke atas. Tetapi ketika kita dikasih ujian iman, dikasih penderitaan, bukan dikasih, diizinkan penderitaan, diizinkan kau menghadapi masalah ekonomi yang besar, kau datang. Jangan cuma ketika mendapat berkat kita datang kepada Tuhan. Ketika kita tidak mendapat berkat juga, atau ketika Tuhan belum memberikan berkat, jangan pernah lelah dan letih mencari Tuhan. Tetap mencari Tuhan sampai mujizat terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Nah, kalimat ini mengandung arti bahwa perkataan Tuhan itu biarpun sedikit cukup bagi itu remah-remah. Perkataan Tuhan itu artinya kalau saya katakan remah-remah. Ya. Nah, yang keempat, yang terakhir, yang dihadapi ibu ini, yang dihadapi perempuan ini, perempuan Kanaan ini, yang dihadapi perempuan Kanaan ini. Di yang keempat inilah Tuhan membuktikan bahwasanya Tuhan tidak rasis. Siapapun Tuhan tolong, bukan hanya bangsa Israel. Nah, saudara tahu, sedikit saya kasih tahu, anjing itu melambangkan orang-orang di luar Israel. Domba-domba itu adalah bangsa Israel. Nah, kita adalah anjing atau orang yang bukan bangsa Israel. Tetapi
tetapi Tuhan layakan kita untuk mendapatkan mujizat itu kita percaya kepada Tuhan. Amin. Kita sebenarnya orang yang tidak layak mendapat mujizat itu karena kita bukan bangsa Israel. Tapi Tuhan bilang bahwa kita adalah Israel campuran. Jika engkau percaya kepada Yesus, siapapun engkau, Tuhan akan tolong engkau. Yang keempat, ada upaya yang besar untuk memberikan mujizat kepada perempuan ini. Meskipun perempuan ini bukan bangsa Israel, meskipun perempuan ini adalah bangsa Kanaan yang menyembah berhala, Tuhan memberikan upaya yang besar. Di ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Katakan amin. Nah, perempuan ini tidak kecil hati dan terus berharap sehingga sesuatu terjadi. Mari saudara dan kasih terus berharap kepada Tuhan. Bila kita sungguh-sungguh berharap dan bersandar, ya, dan beriman kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus, ada pengharapan yang besar yang Tuhan berikan sebagai upahnya. Ya. Marilah kita tidak jemu-jemu bertekun dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Nah, serta memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Jangan cuma menanti-nantikan, tetapi harus memiliki iman ketika menantikan pertolongan dari Tuhan. Seperti perempuan ini yang selalu menantikan dan beriman kepada Tuhan. Inilah yang akan membuat mujizat terjadi di dalam hidup saudara. Amin. Dan dari kesimpulannya saudara, yang saya sampaikan kesimpulannya, bertekun pada iman yang benar berarti percaya kepada Allah dalam segala keadaan dan tetap setia kepadanya. Bahkan ketika dalam kesulitan yang besar dan tampaknya Tuhan